Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Febrianti dengan NPM 2141108 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh keputusan kepemimpinan terhadap karyawan dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Jadi yang pertama, ini ada pengertian peran kepemimpinan. Jadi peran kepemimpinan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Beberapa peran atau fungsi kepemimpinan adalah, ini ada fungsi perencanaan, kemudian ada fungsi memandang ke depan, ada fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, dan fungsi memberi motivasi. Kemudian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan itu dapat berperan baik. Yang pertama itu ada menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan, bukan pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada efektivitas kepemimpinan itu tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, ada efektivitas kepemimpinan ini menurut kemahiran untuk membaca situasi. Kemudian yang keempat, ada perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan juga perkembangan. Dan yang kelima, ada kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi. Ini dapat em, tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berpikir dan bertindaknya untuk mencapai tujuan. Oke, masuk ke hakikat pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan adalah tindakan pemilihan alternatif. Hal ini tuh berkaitan dengan fungsi manajemen. Jadi dalam The Function of the Ekbernen itu memberikan analisis komprehensif mengenai pengambilan keputusan. Jadi itu menyatakan proses keputusan merupakan teknik untuk mempersempit pilihan. Ada tiga tahap utama dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, aktivitas intelijensi, kemudian ada aktivitas desain dan aktivitas memilih. Untuk yang aktivitas intelijensi itu berasal dari pengertian militer intelligence. Simon mendeskripsikan tahap ini sebagai penelusuran kondisi lingkungan yang memerlukan pengambilan keputusan. Kemudian ada aktivitas desain, jadi selama tahap kedua, mungkin terjadi tindakan penemuan, pengembangan, dan juga analisis masalah. Dan yang ketiga, aktivitas memilih. Nah, pada tahap ketiga atau tahap terakhir ini merupakan pilihan sebenarnya memilih tindakan tertentu yang tersedia. Lanjut, ini ada langkah pengambilan keputusan menurut Mintzberg dan koleganya. Jadi tahap yang pertama itu identifikasi. Jadi pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat. Diketahui bahwa masalah yang berat itu mendapatkan diagnosis yang ekstensif dan sistematis, tetapi masalah yang sederhana itu tidak. Kemudian tahap pengembangan. Jadi pada tahap pengembangan ini terdapat pencarian prosedur atau solusi standar yang ada untuk mendesain solusi yang baru. Diketahui bahwa proses desain merupakan proses pencarian dan percobaan di mana membuat keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga tahap seleksi di mana pilihan solusi itu dibuat. Lanjut ini peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Jadi kegiatan pengambilan keputusan ini merupakan salah satu bentuk kepemimpinan sehingga teori keputusan merupakan metodologi untuk menstrukturkan dan menganalisis situasi yang tidak pasti atau beresiko. Dalam konteks ini, keputusan lebih bersifat perspektif daripada deskriptif. Kemudian pengambilan keputusan adalah proses mental di mana seorang manajer memperoleh dan menggunakan data dengan menanyakan hal
lainnya menggeser jawaban untuk menemukan informasi yang relevan dan menganalisis data. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara alternatif-alternatif tindakan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya ini dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama itu proses pengambilan keputusan. Nah, prosesnya itu dilakukan melalui beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, mendefinisikan masalah, memformulasikan dan mengembangkan alternatif, kemudian mengimplementasikan keputusan, dan yang terakhir evaluasi keputusan. Yang kedua ada gaya pengambilan keputusan. Selain proses pengambilan keputusan, itu terdapat juga gaya pengambilan keputusan. Nah, gaya adalah learned habit atau kebiasaan yang dipelajari. Gaya pengambilan keputusan merupakan kuadran yang dibatasi oleh dimensi, cara berpikir, dan juga toleransi terhadap ambiguitas. Yang selanjutnya ini adalah kombinasi dari kedua dimensi di atas yang tadi itu menghasilkan gaya pengambilan keputusan seperti direktif ini toleransi ambiguitas rendah dan mencari rasionalitas. Kemudian ada analitik itu toleransi ambiguitas tinggi dan mencari rasionalitas. Kemudian ada konseptual, ini toleransi ambiguitas tinggi dan intuitif. Kemudian behavior itu eh, toleransi ambiguitas rendah dan intuitif. Next, ini berdasarkan uraian di atas tadi, maka cara berikut adalah upaya-upaya yang perlu ditempuh. Yang pertama itu ada cerna masalah. Sejalan dengan peran kepemimpinan, maka terdapat perbedaan antara permasalahan tentang tujuan dan metode. Dalam kondisi seperti ini, peran pemimpin adalah mengambil inisiatif dalam hubungannya dengan tujuan dan arah daripada metode dan cara. Kemudian, identifikasi alternatif ini kemampuan untuk memperoleh alternatif yang relevan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, tentukan prioritas. Memilih di antara banyaknya alternatif adalah esensi dari kegiatan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ambil langkah. Jadi upaya pengambilan keputusan tidak berhenti pada tataran pilihan, melainkan berlanjut pada langkah implementasi dan evaluasi guna memberikan umpan balik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.